Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kelompok 5. Saya akan mepresentasikan energi bunyi. Perkenalkan, kelompok saya yaitu Naila Alfa Husna, Ulfa Alfiyah, dan saya sendiri Faikotul Mamluah, Bibit Musdalifah. Pengertian energi bunyi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Bunyi adalah suatu hasil dari benda yang bergetar berupa getaran atau gelombang yang merambat dan memerlukan medium. Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan oleh getaran atau partikel-partikel udara di sekitar sumber bunyi. Bunyi merupakan gelombang longitudinal. Fenomena bunyi berhubungan dengan indera pendengaran, yaitu telinga kita dan otak kita. Perambatan gelombang bunyi dapat berupa udara, tanah, batu, logam, dan lain-lainnya. Bunyi tidak dapat merambat di dalam ruang hampa udara. Syarat terjadinya bunyi. Terdengar bunyi ada 3 macam. 1. Ada medium. Bunyi dapat merambat melalui benda gas seperti udara. Bunyi guntur dapat kita dengar karena ada udara. Bunyi dapat pula merambat melalui benda cair seperti untuk mencair harta karun atau kapal yang tenggelam di dasar laut. Selain itu, bunyi dapat merambat melalui benda padat seperti jika kita mengetuk meja dengan pensil. 2. Ada sumber bunyi. Semua getaran benda yang dapat menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Contohnya, bunyi gong yang dipukul dan bunyi seruling yang ditiup dan sebagainya. 3. Ada pendengar. Pendengar bunyi yaitu manusia dan hewan. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah karakteristik gelombang bunyi. Yang pertama adalah desah, yaitu frekuensi yang tidak teratur tapi masih enak dengar, misalnya bunyi aliran sungai. Yang kedua adalah nada, yaitu frekuensi bunyi yang teratur dan enak didengar, misalnya bunyi alat musik. Yang ketiga adalah warna bunyi. Bunyi yang frekuensinya sama tetapi terdengar berbeda, contoh bunyi seruling dapat dibedakan bunyinya dengan bunyi gitar, bunyi piano walaupun dimainkan pada nada yang sama. Yang keempat, dentum, yaitu bunyi yang amplitudonya sangat besar dan terdengar mendadak, misalnya bunyi petasan. Selanjutnya adalah macam-macam bunyi berdasarkan frekuensinya. Yang pertama, bunyi infrasonik adalah bunyi yang sangat lemah atau rendah. Getarannya kurang dari 20 getaran per detik. Hanya hewan-hewan tertentu yang mampu mendengarkannya, contoh jangkrik, angsa, dan anjing. Kedua, bunyi audiosonik adalah bunyi yang kita dengar pada umumnya. Getarannya adalah 20-20 getaran per detik. Contoh yang bisa mendengar bunyi audiosonik yaitu manusia. Yang ketiga adalah bunyi infrasonik, adalah bunyi yang sangat kuat dan keras getarannya. Getarannya lebih dari 20.000 per detik. Hanya hewan tertentu yang mampu mendengarkannya yaitu kelelawar dan lumba-lumba. Dan sifat-sifat energi bunyi, yang pertama, bunyi dapat merambat dari zat padat, zat cair, dan zat gas. Yang kedua, bunyi dapat diserap dan dipantulkan. Bunyi yang mengenai permukaan suatu benda dapat dipantulkan ataupun diserap. Yang ketiga, bunyi dapat dipantulkan. Yang keempat, bunyi dapat berpindah ke tempat lain dengan cara merambat melalui media tertentu. Baik, saya akan melanjutkan tentang pemantulan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan dan diserap. Bunyi akan dipantulkan bila mengenai benda yang permukaannya keras. Sebaliknya, bunyi akan diserap jika mengenai permukaan yang lunak, seperti karpet, wol, kertas, spons, busa, kain, dan karet. Terdapat 2 macam bunyi pantul. Yang pertama yaitu gaung. Gaung ini terdengar bunyi pantul dari suara aslinya, di mana bunyi pantul ini mengganggu bunyi aslinya sehingga bunyi aslinya nampak agak kabur. Gaung merupakan perulangan bunyi yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi dari sumber bunyi. Akibat bunyi dari sumber bunyi ini terpantul berulang-ulang pada suatu ruangan. Gaung terjadi karena gelombang bunyi dipantulkan oleh permukaan yang keras. Oleh karena itu, dinding-dinding bagian dalam suatu gedung pertunjukan, konser, atau teater dilapisi dengan bahan-bahan lunak untuk menyerap bunyi sehingga mengurangi atau menghilangkan gaung. Contohnya, ketika kita pidato di dalam ruangan dengan menggunakan pengeras suara, terdengar bunyi pantul dari suara aslinya.
di mana bunyi pantul ini mengganggu bunyi aslinya. Selanjutnya yaitu gema. Gema merupakan perulangan bunyi yang terdengar setelah bunyi ditimbulkan. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh suatu permukaan. Cepat atau lamanya kita mendengar gema bergantung pada seberapa jauh jarak kita dengan permukaan pemantul bunyi itu. Contohnya yaitu ketika kita berteriak di tempat tinggi atau luas, misalnya di sebuah tebing atau di depan sebuah gua. Setelah kita berteriak, sesaat kemudian ada yang membalas teriakan kita. Selanjutnya yaitu manfaat pemantulan bunyi. Yang pertama yaitu dalam alat kedokteran. Alat kedokteran misalnya pada pemeriksaan USG, sebagai contoh scanning ultrasonik dilakukan dengan menggerak-gerakkan probe di sekitar kulit perut ibu yang hamil akan menampilkan gambar sebuah janin di layar monitor. Dengan mengamati gambar janin, dokter dapat memonitor pertumbuhan, perkembangan, dan kesehatan. Yang kedua yaitu mengukur kedalaman laut. Mengukur kedalaman laut untuk menentukan kedalaman laut jika diketahui cepat rambat bunyi dan selang waktu, pengiriman dan penerimaan. Yang ketiga yaitu alat musik. Pada alat musik seperti gitar, sumber bunyinya dihasilkan oleh benda yang bergetar, yaitu senar. Jika senar dipetik dengan amplitudo atau simpangan yang besar, maka bunyi yang ditimbulkan akan lebih keras. Selanjutnya tentang sumber bunyi akan dipresentasikan oleh rekan kita yaitu Naila Alfahusna. Selanjutnya yaitu sumber bunyi. Sumber bunyi adalah semua benda yang bergetar dan menghasilkan suara melambat melalui medium atau zat perantara sampai ke telinga. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Contohnya yaitu yang pertama ujung penggaris yang digetarkan menimbulkan bunyi. Kedua, pada saat berteriak, jika leher kita dipegangi akan terasa bergetar. Tiga, dawai gitar yang dipetik akan bergetar dan menimbulkan bunyi. Keempat, kulit pada beduk atau gendang saat dipukul tampak bergetar. Selanjutnya yaitu kekuatan bunyi. Bunyi yang kuat berbeda dengan bunyi yang tinggi. Kekuatan bunyi tidak ditentukan oleh frekuensi bunyi, tetapi oleh hal yang lain khususnya amplitudo, resonansi, dan jarak. Pertama yaitu amplitudo. Artinya lebar getar atau simpang getar yang dibuat oleh sumber bunyi, semakin lebar getarannya, semakin kuat pula bunyinya. Kedua yaitu resonansi. Berarti ikut bergetar sejalan getaran bunyi. Biasanya dilakukan oleh benda atau bagian terdekatnya. Dan sedikit banyak kejadian ini menambah kekuatan getar sumber bunyi. Contohnya yaitu gitar. Walaupun sumber bunyinya pada senar, namun kekuatan bunyinya lebih berasal dari kotak kayunya. Sebab udara di dalam kotak itulah pelaku resonansi yang justru lebih kuat daripada sumber bunyi. Sehingga kotak tersebut dinamakan kotak resonator. Namun, kotak resonatornya hanya berlaku pada gitar akustik. Pada gitar elektrik, resonansinya dibuat oleh proses elektrik. Ketiga, yaitu jarak dimaksudkan bahwa kekuatan bunyi juga ditentukan oleh jarak antara sumber bunyi dengan alat pendengar atau penerima. Semakin dekat akan semakin keras bunyinya. Frekuensi dan kekuatan bunyi juga dapat diukur. Itu tadi presentasi dari kelompok 5. Apabila ada salah kata dan kekurangan lainnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.